bahkan keturunan PKI punya kursi di parlemen. Itu, jadi kita nggak usah kaget gitu. Kita cuma perlu waspada. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTube receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah masih ini G30 SPKI ya, memperingati G30 SPKI. Kita jangan pernah melupakan pemberontakan G30 SPKI karena memang PKI itu pemberontak, bukan korban ya. Kemarin kita udah angkat itu ada kepres yang bisa jadi pintu masuk bahwasannya negara akan minta maaf sama PKI. Wah, ini nggak boleh lah. Ya gimana sih, PKI itu pelaku bukan korban. Nah, ini ada cuitan dari Twitter ya guys ya, seperti ini cuitannya. Salim Said soal G30 SPKI. Soeharto itu tahu Gestapo dan dia tidak mencegah karena dia tidak punya kekuatan dan dia tahu Soekarno ada di balik situ. Jadi nggak usah kaget jika rezim ini pro PKI, bahkan keturunan PKI punya kursi di parlemen. Ini fakta. Ya, jadi makanya jangan heran kalau yang terjadi sekarang ini memang kalau katanya Profesor Taufik Bahaudin ini PKI gaya baru, komunis gaya baru. KGB, komunis kayak baru. Kita lihat dulu videonya guys, baru kita lihat reaksi netizen di Twitter, oke? Sekarang ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Refli Harun sama Pak Salim Said. Nah, ini ada hubungannya dengan tuduhan orang bahwa Soeharto itu tahu Gestapo ya, dan dia tidak mencegah ya. Karena dia tahu dia bukan dia nggak punya kekuatan. Dan dia tahu Soekarno ada di balik situ. Jadi he was not in a proper position untuk bertindak. Apakah dia tahu Gestapo itu? Menurut penyelidikan saya, pengamatan dan penyelidikan saya, dia tahu. Tapi apa yang dia tahu itu yang harus dipertanyakan. Sebab yang tahu Gestapo juga Bung Karno, Aidit, Omar Dhani, Latif, ya.
Suparjo. Apa yang diketahui orang itu masing-masing. Kesimpulan saya, yang mereka tahu bukan pembunuhan, tidak ada rencana membunuh para jenderal. Bung Karno itu, Yani tahu dia tanggal 1 Oktober akan menghadap Bung Karno. Dan dia sudah punya firasat akan diganti. Oke? Karena ketegangan Bung Karno dengan Angkatan Darat itu memuncak. Tapi Soekarno kan sayang sama Yani. Itu bukan rahasia itu. Pada zaman itu maupun kalau Anda selidiki dokumen-dokumen yang ada, Yani mau dijadikan Waperdam 4. Sebab Waperdam itu ada 4, ada Bandrio, ada Hairul Saleh, ada Lemena. Mau ditambah 1 dengan Yani. Itu kalau penculikan itu berhasil. Nah, jadi itu guys ya, intinya dari apa yang disampaikan Profesor Salim Said. Jadi jangan heran gitu, memang PKI ini masih ada. Bahkan ada di parlemen, bahkan kita ngelihat nilai-nilai Pancasila, bahkan kemarin ada yang mau merubah Pancasila. Jadi ya benar ini, kalimat ini yang jadi garis bawah. Jadi nggak usah kaget jika rezim ini pro PKI. Bahkan keturunan PKI punya kursi di parlemen. Itu. Jadi kita nggak usah kaget gitu. Kita cuma perlu waspada. Ya, kita bukan kaget, tapi kita harus waspada. Kita harus bertindak gitu ya. Mempersiapkan diri, mengkonsolidasikan, merapatkan soft. Agar ini sejarah kelam, mereka nggak akan berhenti gitu. Dan ini udah sampai di hari ini, lu lihat pemaksaan, udah rezim udah berasa seperti komunis. Jadi kita lihat apa komentar netizen sekarang, kita ke Twitter guys, oke? Nah, kita udah di Twitter ya guys. Kita udah di Twitter, nih tadi udah kita lihat tadi. Kaburkan sejarah kerjanya radikalisme. Nih, dia membela PKI nih. Dan lihat, PKI itu banyak. Pembelanya banyak. Nih, demi Pancasila dan NKRI. Aidit pun mengaku membela Pancasila sama kayak lu. Iya. Rasa persaudaraan PKI bangsat sangat kuat. Terbukti mereka sampai hari ini mengkampanyekan pengkaburan sejarah. Nah. Ya. Ini apa nih kata Pak Harto nih? Ntar kita lihat. Mulai awal. Ya, mulai awal ya, kita dengerin sama-sama. Tapi bagi saya bukan sindirnya. Benar-benar PKI komunis itu sudah mengancam Pancasila. Itu bagi saya. Tapi bagi beliau adalah masih berusaha pada konsepnya untuk mempersatukan daripada lebih. Karena itu setelah G30S konfliknya itu timbul dalam mengatasi situasi demikian. Ada perbedaan di antaranya konsep. Rakyat mau menginginkan PKI itu dibubarkan karena sudah berulang-ulang untuk mengadakan coup dan sebagainya. Sedang Bung Karno itu adalah tetap ingin mempertahankan daripada PKI dalam rangka konsep masakomnya itu. Ini semua tersirat di dalam dialog saya secara empat mata di antara beliau dengan saya itu. Mulai 2 Oktober sampai kepada 10 Maret. Berulang-ulang itu. Saya terus dimarahi terus saja. Tapi saya dimarahi untuk perjuangan. Tapi saya tidak menunjukkan daripada sifat menentang. Saya menunjukkan bahasanya, Pak, ini rakyat itu masih percaya. Gitu. Kalau Bapak tidak menentang arus daripada rakyat, percayalah. Gitu. Semua itu masih mendukung untuk menyelesaikan revolusi ini. Gitu. Nah, tapi ya beliau tetap berpegang teguh dan selalu mengatakan, kamu sebagai prajurit, saya panglima tertinggi. Gitu. Harus tunduk pada saya, bubarkan itu kami sama KAPI. Jangan katakan Pak, ya kasihan. Wong ini yang mendukung pada perjuangan baru kalau bubarkan. PKI itu yang harus bubarkan. Marah lagi itu pada beliau. Terus menerus begitu, dan akhirnya pada waktu menyadarkan pada saya lagi. Kamu harus tahu bahwa saya ini tidak lagi menjadi pemimpin Indonesia. Saya ini sudah menjadi pemimpin dunia. Saya sudah terlanjur menjual konsep Naskom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubar PKI. Berarti kan menyabut daripada konsep saya. Di mana muka saya terhadap dunia itu? Ini menjadi alasan. Ya, kalau saya jawab, kalau begitu gampang Pak. Bagaimana?
Yang penting sesuai dengan apa yang selalu diajarkan Bapak kan. Yang penting kan kepentingan rakyat kita, kepentingan nasional dulu. Baru dengan kepentingan nasional dan kekuatan nasional kita bisa melangkah keluar. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam, ya apa yang harus kita lakukan keluar? Karena kalau caranya demikian, itu gampang. Gitu. Jadikan saya bumper, saya bilang. Gimana? Saya akan bubarkan PKI. Nah, jadi itu penjelasan Pak Hartonya sendiri ya. Mudah-mudahan para pahlawan kita ya. Gua ngelihat konflik ini Pak Karno dan Pak Harto masing-masing punya jasa bagi Indonesia ya. Artinya yang bahaya ini PKI-nya. PKI-nya bisa mengadu domba. PKI-nya yang bahaya. Ya, jadi kita harus waspada sama PKI. Gua nggak mau terlalu ikut konflik antara Pak Harto sama Pak Karno ya. Masing-masing punya jasa gitu. Apa gue? Siapa gue? Gitu. Artinya gue bisa melihat di sini bahwasanya kehadiran PKI itu jelas-jelas bisa mengadu domba antara Pak Harto dan Pak Karno. Itu yang gue ambil. Nah, oke lanjut kita. Nih, ternyata bukan Muslim saja yang bersaudara, PKI juga bersaudara. Pengen tahu coba posting tentang kekejaman PKI. Pasti saudaranya pada keluar kejang-kejang. Nah, benar. Benar-benar tadi udah ada. Pada nongol saudaranya, benar juga ya. PKI bangkit dari kubur. Iya, ada. Kita waspada. Allahu Akbar katanya Ankim nih. Nah, ini ya omnya Luhut terlibat Gestapo. Kita lihat lagi nih, omnya Luhut terlibat Gestapo. Pak Salim Said lagi nih. Kita dengerin sama-sama ya. Dari acara itu sebenarnya adalah gagasan beberapa anak muda atau tidak muda, Pak Agus kan tidak muda lagi, pensiunan jenderal ya. Anak-anak korban Gestapo di pihak TNI, korban PRRI Permesta, korban DITII kalau nggak salah, itu berkumpul bersepakat untuk mengatakan marilah kita akhiri dendam masa lalu. Oke. Jadi di acara itu saya ketemu Luhut Panjaitan yang omnya ditangkap karena terlibat Gestapo. Ya, dan Benny Murdani harus mengatakan, ya sorry, ini aturan berselingkungan, om lu gua tangkap juga, kira-kira. Nah. Dia bilang pada saya. Nah, omnya Pak Luhut. Ya, omnya Pak Luhut juga ditangkap karena Gestapo. Jadi oke guys, nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama. Artinya kita harus sadar bahwasannya memang PKI itu ada dan pernah memberontak, dan sekarang ini jangan heran kalau rezim ini memang seperti itu ya, karena lu lihat sendiri ini bukti fakta sejarah. Apakah ini benar atau salah? Ya wajib kita sebagai penjaga Pancasila ya wajib itu mewaspadai adanya PKI. Wajib, kebangkitan ini harus wajib kita waspadai, karena memang kita melihat sekarang ini kayaknya memang seperti itu gitu, gaya-gayanya seperti gaya komunis. Kalau katanya Profesor Taufik Bahaudin, komunis gaya baru di parlemen aja udah ada, ya kan guys? Itu aja. Ini untuk memperingati G30 SPKI, kita nggak mau melupakan sejarah. PKI sangat hebat, bahkan ya antara Pak Karno dan Pak Harto itu bisa sampai seperti itu gitu. Gua dua tokoh ini gua kagumin ya, dua tokoh bangsa ini gua kagumin, Pak Karno, Pak Harto. Gua nggak mau ikut campur, tapi gua melihat di sini ada sosok PKI gitu, yang akhirnya bisa mengadu domba Pak Karno sama Pak Harto. Nah itu aja dari gue guys ya. Insya Allah sampai jumpa di konten gue berikutnya. Kita tetap semangat menjaga Pancasila, NKRI. Dan ini keadaan seperti ini, lu lihat kesusahan rakyat seperti ini, seperti tahun 65 kayaknya ya. Dan ini kita berharap TNI akan bangkit. Udah gitu aja dari gue Babe Aldo, minta maaf kalau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada kebangkitan PKI. Kita jaga Pancasila. Kita lawan PKI. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin.
jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.